Awalnya cuma kerja bantu-bantu di rumah majikannya yang duda. Tapi siapa sangka, wanita muda ini justru menemukan rahasia gelap di balik kemewahan rumah itu. Dan yang lebih mengejutkan, perasaannya ikut terlibat terlalu dalam. Halo sahabatku semua, kali ini kita akan masuk ke kisah yang bisa mengguncang perasaan kalian, penuh ketegangan, drama, dan makna hidup yang dalam. Pastikan kalian sudah tekan tombol subscribe dan like, supaya nggak ketinggalan kisah-kisah berikutnya. Inilah kisah majikan yang selalu ngajak pembantunya yang cantik bermain. Beginilah ceritanya. Hari itu Laras berdiri di depan sebuah rumah besar bergaya kolonial di pinggiran kota Bandung. Udara dingin menusuk, kabut tipis menggantung di sekitar pepohonan, dan tidak terdengar suara apapun selain angin menyapu dedaunan. Rumah itu berdiri megah, tapi sepi. Terlalu sepi untuk rumah sebesar itu. Laras datang membawa satu koper, satu ransel kecil, dan harapan baru. Ia baru saja diterima sebagai asisten rumah tangga. Usianya 25 tahun, masih muda, polos, tapi hidup sudah mengajarkannya bahwa bertahan lebih penting daripada banyak bertanya. Pintu terbuka. Di baliknya berdiri seorang pria tinggi, kulitnya bersih, wajahnya tampak terawat, tapi tatapannya dingin. Itulah Pak Reza. Umurnya sekitar 45 tahun. Duda. Ia tidak tersenyum, tidak juga menyambut hangat, hanya berkata singkat, "Masuk, saya tidak suka yang ribut." Dari awal, Laras tahu ini bukan rumah biasa. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di dalamnya. Tidak ada suara TV, tidak ada aroma masakan, tidak ada suara anak kecil berlari. Hanya sunyi dan suasana yang membuat dada terasa berat. Ia diajak berkeliling rumah. Kamarnya berada di samping dapur. Kecil tapi bersih. Kamar atas terkunci. Jangan pernah naik ke sana. Paham? Suara Pak Reza datar, tanpa nada ancaman, tapi cukup membuat Laras menelan ludah. Sore itu, Laras duduk di ranjang tipis sambil memandang langit-langit. Ada rasa takut, tapi juga rasa penasaran. Kenapa pria kaya seperti Reza tinggal sendiri di rumah sebesar ini? Apa yang disembunyikannya? Laras belum tahu. Hidupnya sebentar lagi akan berubah. Dan rumah itu bukan sekadar tempat bekerja, tapi awal dari sesuatu yang rumit. Baru 3 hari Laras tinggal di rumah itu, tapi dia sudah mulai merasa seperti diawasi. Bukan oleh orang, tapi oleh suasana rumah itu sendiri. Ada ketegangan yang tidak bisa dijelaskan. Semua terasa rapi, terlalu rapi, seperti tidak boleh disentuh. Setiap pagi, Laras membersihkan ruang tamu, dapur, dan halaman depan. Tapi saat dia hendak menyapu lantai atas, Pak Reza langsung keluar dari ruang kerjanya. "Sudah saya bilang, jangan ke atas. Kamar-kamar itu tidak perlu dibersihkan," ucapnya datar tanpa menatap. Laras mengangguk, meskipun dalam hati bertanya-tanya. Ada 3 pintu di lantai atas. Satu terbuka sedikit dan Laras sempat melihat selembar foto jatuh dari meja, tapi belum sempat didekati. Pintunya langsung ditutup dari dalam. Padahal tidak ada siapapun. Di ruang tamu ada vas tua dari keramik biru. Bentuknya biasa, tapi selalu diletakkan miring ke kanan, menghadap lukisan wanita berpakaian kebaya. Laras pernah tanpa sengaja memutarnya lurus saat mengepel. Tapi malamnya, ia mendengar suara benda jatuh. Saat dicek, vas itu sudah kembali ke posisi semula. Yang lebih membuat merinding, suara tangisan pelan sering terdengar dari salah satu kamar atas saat larut malam. Awalnya Laras kira itu mimpi, tapi semakin hari, suara itu makin jelas. Tangisan seorang wanita, atau anak kecil? Ia tidak yakin. Tapi Pak Reza tidak pernah membahasnya, seolah suara itu tidak ada. Laras mulai bertanya dalam hati, ini rumah siapa sebenarnya? Apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu? Dan kenapa Pak Reza menyimpan semuanya rapat-rapat? Semakin lama Laras tinggal, semakin banyak pertanyaan yang membuatnya sulit tidur. Tapi anehnya, dia belum mau pergi. Sesuatu menahannya. Sesuatu yang belum dia pahami. Pagi itu, seperti biasa, Laras membersihkan ruang kerja Pak Reza saat pria itu pergi keluar kota. Ruangan itu penuh buku-buku tua,
map berdebu, dan rak yang tertata terlalu rapi untuk orang yang katanya tidak suka diusik. Tapi ada satu laci di meja kerja yang tak terkunci. Rasa penasaran Laras akhirnya menang. Di dalam laci, tersembunyi di bawah tumpukan kertas dan dokumen, Laras menemukan sebuah amplop coklat lusuh, tak beralamat, hanya ada tulisan kecil, "Untuk yang tak sempat kembali." Dengan jantung berdebar, ia membukanya. Di dalamnya ada surat, tulisan tangan, rapi tapi gemetar. Isinya seperti curahan hati seseorang yang kecewa, lelah, dan ingin pergi. Tapi bukan surat biasa. Itu surat cinta. Ditulis oleh seorang wanita bernama Rani. Nama yang tidak pernah disebut Reza. Kalimat terakhirnya membuat Laras menggigil. "Maafkan aku, Reza. Aku nggak kuat lagi tinggal di rumah ini. Aku nggak bisa terus pura-pura anak kita masih ada. Aku pergi, dan semoga kamu jangan mencariku." Laras terpaku. "Anak? Bukankah Reza bilang dia tidak punya anak?" Ia menyimpan surat itu kembali dengan hati-hati, pura-pura tak pernah melihatnya. Tapi kepalanya dipenuhi tanya. Kalau Reza pernah punya anak, kemana anak itu sekarang? Dan siapa Rani? Sejak hari itu, Laras mulai melihat Pak Reza berbeda. Ia bukan hanya pria dingin dan pendiam. Ia sedang menutupi sesuatu. Mungkin luka, mungkin kesalahan, tapi bisa juga sesuatu yang lebih gelap. Dan entah kenapa, justru setelah tahu itu semua, Laras malah makin ingin tahu lebih dalam. Ia tahu, semakin dekat, risikonya makin besar. Tapi hatinya tak bisa berhenti. Laras semakin terbiasa dengan ritme rumah itu. Setiap pagi bangun lebih awal, menyiapkan sarapan sederhana, lalu mendengar suara langkah kaki berat Pak Reza menuruni tangga tanpa sepatah kata. Ia jarang bicara, tapi setiap kalimat yang keluar darinya selalu membuat Laras diam lama setelahnya. Laras tahu, pria itu dingin, kadang terlalu tegas. Tapi justru dari cara Reza memperhatikan diam-diam, Laras merasa diperhatikan. Ia mulai tahu kebiasaan Reza yang tidak disadari pria itu sendiri, seperti caranya diam saat hujan turun, atau cara matanya menatap kosong ke arah taman yang sepi. Laras sering pura-pura sibuk di dapur, padahal diam-diam memperhatikan Reza dari balik jendela. Pria itu memang tidak pernah tersenyum, tapi ada luka di sorot matanya yang membuat Laras penasaran. Bukan kasihan, tapi lebih dari itu. Suatu malam, Laras mendengar suara Pak Reza di dapur. Ia terbangun dan mendekat. Reza duduk sendirian, minum kopi, gelap-gelapan. Saat Laras mendekat, ia berkata lirih, "Kamu bisa tidur nyenyak di rumah ini?" Laras hanya mengangguk, meski dalam hati tidak. Lalu, untuk pertama kalinya, Reza bicara tentang anak. Dulu, suara anak-anak bikin rumah ini hidup. Sekarang rumah ini cuma tembok dan lantai. Tidak ada keluhan. Hanya sepotong kalimat yang cukup bikin Laras tidak bisa tidur semalaman. Sejak malam itu, Laras mulai merasakan hal yang ia sendiri takut akui. Ia mulai jatuh hati. Bukan karena Reza perhatian. Justru karena Reza tak pernah berusaha membuat siapapun suka padanya. Tapi itulah yang membuat Laras ingin berada di dekatnya. Tapi Laras tahu, perasaan ini salah tempat. Ia cuma asisten, Reza majikannya. Dan ada masa lalu besar yang masih gelap. Jatuh cinta dalam kondisi begini bukan pilihan cerdas. Itu bahaya. Tapi yang namanya hati, kapan pernah bisa diatur? Jam menunjukkan pukul 00.17. Laras baru saja hendak tidur ketika suara telepon rumah berdering panjang. Siapa yang menelepon larut malam begini? Pak Reza sedang keluar kota 2 hari, dan rumah itu hanya dihuni oleh Laras seorang diri. Awalnya Laras ragu mengangkat, tapi rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Ia berjalan pelan ke ruang tamu, jantungnya berdetak cepat. Tangan sedikit gemetar saat mengangkat gagang telepon. "Halo?" Suara Laras lirih. Di seberang sana, terdengar napas berat seorang wanita tua. Lalu kalimat pertama keluar, pelan tapi jelas. "Kamu tinggal di rumah itu, ya?" Laras terdiam. Suaranya serak,
seperti menahan tangis. "Kamu harus tahu, dia penyebab kematian anakku." Laras membeku. "Maaf, ini siapa?" tanyanya panik. Tapi suara itu tak menjawab. Hanya terdengar helaan napas berat. Lalu, klik. Sambungan terputus. Laras berdiri kaku, menggenggam gagang telepon erat-erat. Kepalanya penuh tanya. Siapa wanita itu? Kenapa dia menyebut Reza sebagai penyebab kematian anaknya? Bukankah Reza sendiri yang bilang anaknya meninggal karena kecelakaan? Malam itu Laras tidak bisa tidur. Kata-kata itu terus terngiang di kepalanya. Ia mulai menghubungkan semuanya. Surat dari Rani, suara tangisan dari lantai atas, dan sekarang, telepon misterius. Mungkinkah semua ini berhubungan? Atau ini hanya permainan pikiran karena Laras terlalu lama tinggal di rumah yang penuh diam? Satu hal yang pasti, Laras tidak lagi merasa aman. Tapi anehnya, ia juga tidak pergi. Seolah ada sesuatu yang memaksanya untuk tetap tinggal. Sesuatu yang belum selesai. Sesuatu yang harus ia bongkar. Meski semakin dalam, semakin gelap. Hari itu langit mendung sejak pagi. Laras ikut Pak Reza pergi belanja keluar kota karena ada beberapa barang rumah tangga yang hanya bisa dibeli langsung. Sepanjang perjalanan, mereka hanya berbicara seperlunya. Reza tetap seperti biasa, dingin, hemat kata, dan penuh jeda saat menjawab. Tapi Laras memperhatikan geraknya. Cara dia fokus menyetir. Cara dia menatap lurus ke depan tanpa melirik. Ada kesan pria yang berusaha terlihat kuat, padahal dalamnya penuh luka. Saat mereka hendak pulang, hujan deras turun tanpa ampun. Jalanan licin, kabut mulai turun, dan mobil tiba-tiba mogok di tengah hutan kecil sebelum perbatasan kota. Sinyal hilang, tidak ada rumah warga, dan malam sudah mulai turun perlahan. "Bensin habis?" tanya Laras. Reza mengangguk, lalu berkata pendek, "Kita tunggu sampai pagi." Mereka terpaksa bermalam di dalam mobil. Laras duduk diam di kursinya, mencoba tidak panik. Tapi suasana begitu sempit dan aneh. Hujan terus mengguyur atap mobil. Lampu kabin hanya menyala samar. Di dalam gelap, Reza tiba-tiba berkata pelan, "Kalau anak saya masih hidup, usianya sekarang mungkin seumuran kamu." Laras menoleh cepat. Itu pertama kalinya ia mendengar Reza bicara soal anaknya dengan nada berbeda. "Lirih, rapuh, kecelakaan?" tanya Laras hati-hati. Reza menarik napas panjang. "Bukan kecelakaan biasa. Malam itu, saya yang nyetir." "Hening." Laras menelan ludah. Tidak berani bertanya lebih jauh. Tapi di balik kalimat pendek itu, Laras merasa ada kebenaran yang belum lengkap. Apakah Reza menyalahkan dirinya sendiri? Atau ada hal lain yang ia sembunyikan? Malam itu mereka tidur dalam diam. Tapi bagi Laras, itu bukan tidur. Itu malam di mana pikirannya mulai yakin, laki-laki di sampingnya bukan sekadar majikan. Ia adalah pria yang dihantui masa lalu. Dan Laras sudah terlalu dekat untuk mundur. Langit makin gelap saat Laras dan Reza dalam perjalanan pulang dari luar kota. Hujan turun deras, jalanan licin, dan kabut perlahan menyelimuti pandangan. Mobil melaju pelan menembus perbukitan sunyi. Tak ada suara selain deru mesin dan percikan air hujan di kaca depan. Reza tiba-tiba menghentikan mobil di pinggir jalan. Mobil itu mendadak mati total. Beberapa kali mencoba menyalakan ulang. Gagal. Listrik lemah. Sinyal HP? Tidak ada rumah warga. Tidak ada warung. Hanya hutan kecil dan jalan berliku. Laras mulai cemas. "Kita harus gimana, Pak?" Reza duduk tenang, menyalakan lampu dalam kabin. "Kita tunggu sampai pagi. Nggak aman jalan kaki sekarang." Suaranya tetap tenang, tapi Laras bisa merasakan ada kegelisahan yang disembunyikan. Waktu berjalan lambat. Udara makin dingin. Mereka duduk dalam diam. Hanya terdengar suara hujan yang menghantam atap mobil. Tiba-tiba, Reza bicara pelan tanpa menoleh. "Kamu pernah kehilangan orang yang kamu sayang?" Laras menoleh, tak langsung menjawab. Lalu Reza melanjutkan. "Dulu, saya punya anak, laki-laki.
baru 10 tahun. Ceria. Ingat. Tapi malam itu, saya yang nyetir. Dia duduk di sebelah saya. Laras menahan napas. Kami ribut di mobil. Dia marah karena saya larang main keluar. Dia buka pintu saat mobil masih melaju. Saya nggak sempat ngerem. Hening. Laras menunduk. Tenggorokannya tercekat. Reza menatap keluar jendela. Sejak malam itu, rumah saya mati. Saya juga ikut mati. Tapi badan ini masih hidup. Laras tak tahu harus berkata apa. Tapi sejak detik itu, ia merasa melihat Reza sebagai manusia, bukan cuma majikan. Ada luka dalam yang belum sembuh. Dan tanpa sadar, Laras makin ingin berada di sampingnya. Tapi dia juga tahu, perasaan ini akan membawanya ke dalam cerita yang makin dalam dan mungkin lebih berbahaya. Malam itu Laras baru selesai mencuci piring dan membereskan dapur. Rumah sudah sepi. Jam hampir menunjukkan pukul 11. Pak Reza masih di ruang kerjanya. Seperti biasa, sendirian dan tak suka diganggu. Laras masuk ke kamar mandi yang terletak di dekat lorong belakang. Ruangannya sempit, dengan penerangan kuning redup dan kaca cermin besar yang agak buram. Saat ia mencuci muka, kepalanya terasa berat. Beberapa hari ini tidurnya memang tidak nyenyak. Pikirannya terlalu penuh. Tentang surat Rani, tentang pengakuan Reza di mobil, tentang suara-suara aneh dari lantai atas. Semua seperti menyatu jadi tekanan yang membuatnya tak tenang. Tapi malam itu berbeda. Saat Laras menatap cermin untuk mengikat rambutnya, ia melihat bayangan seorang perempuan berdiri tepat di belakangnya. Rambut panjang, baju putih lusuh, wajahnya samar. Laras refleks menoleh cepat, tapi di belakangnya kosong. Tak ada siapa-siapa. Jantung Laras berdebar kencang. Ia menghadap cermin lagi. Tak ada bayangan itu. Ia sempat berpikir mungkin hanya halusinasi. Tapi dinginnya udara di ruangan itu seperti berubah mendadak. Napasnya terasa berat. Ia buru-buru keluar dari kamar mandi dan kembali ke kamarnya. Sepanjang malam Laras tidak bisa tidur. Ingatannya kembali ke surat dari Rani, kalimat terakhirnya. Aku nggak bisa terus pura-pura anak kita masih ada. Apakah suara tangisan itu milik anak itu? Apakah bayangan perempuan itu Rani? Esok harinya, Laras mencoba bersikap biasa. Tapi sejak kejadian itu, dia mulai sadar, rumah ini bukan sekadar sunyi. Rumah ini menyimpan jejak orang-orang yang belum pergi. Dan ia yang tinggal di dalamnya, seolah sedang masuk ke dalam cerita masa lalu yang belum selesai. Dan entah kenapa, meski hatinya takut, Laras tetap tinggal. Karena rasa penasarannya sudah lebih besar dari rasa takutnya. Sejak malam melihat sosok perempuan di cermin, Laras jadi lebih pendiam. Tapi bukan karena takut, lebih kebingung, harus percaya apa. Ia makin yakin rumah ini punya jejak masa lalu yang belum tuntas. Dan perlahan, ia sadar, dirinya sedang ditarik masuk ke dalamnya. Hari itu, Reza pulang lebih awal dari biasanya. Langkah kakinya terdengar pelan, tapi berat. Wajahnya lelah, matanya merah, seperti baru saja pulang dari tempat yang menyakitkan. Laras sedang menyapu teras depan ketika Reza tiba-tiba duduk di tangga. Diam. Beberapa detik kemudian, dia berkata tanpa menatap. Kalau kamu mulai ngerasa aneh tinggal di sini, kamu boleh pergi. Laras menghentikan gerakannya. Bingung harus jawab apa. Aku ngerti, lanjut Reza. Mungkin kamu mulai dengar hal-hal yang gak bisa dijelasin. Lihat sesuatu yang enggak seharusnya kamu lihat. Laras pelan-pelan duduk di sampingnya. Untuk pertama kalinya, ia merasa Reza sedang membuka celah yang selama ini tertutup rapat. Reza menoleh sekilas. Kamu tahu nggak? Saya dulu pernah nyuruh satu orang pergi dari rumah ini. Asisten juga. Dia keras kepala, suka banyak tanya. Sampai akhirnya dia bilang dia dengar anak saya ketawa tengah malam. Laras menelan ludah. Saya nggak marah, kata Reza. Tapi sejak dia pergi, saya mulai sadar. Saya bukan cuma hidup sama kenangan. Saya hidup sama rasa bersalah yang nggak saya usir. Laras diam. Tapi dalam diamnya, ia merasa kalimat itu bukan sekadar pengakuan.
Itu semacam peringatan. Atau mungkin permintaan tolong. Kalau kamu takut sama saya, pergi sekarang. Mumpung kamu masih bisa. Tapi Laras justru menatap Reza dengan tatapan lain. Bukan takut, tapi iba dan anehnya. Ada sedikit rasa sayang yang muncul tanpa bisa dicegah. Aku nggak takut, Pak. Saya cuma belum ngerti. Tapi saya nggak mau lari. Sejak saat itu, hubungan mereka berubah. Bukan jadi lebih akrab, tapi jadi lebih rawan. Karena satu persatu batas yang mereka jaga mulai kabur. Dan Laras sadar, semakin dia masuk ke hidup Reza, semakin besar kemungkinan dia ikut hancur kalau semua ini meledak. Siang itu, suasana rumah lebih lengang dari biasanya. Reza sedang keluar ke kantor notaris, dan Laras sendirian menyapu halaman belakang yang mulai dipenuhi daun kering. Udara Bandung terasa panas dan gerah, membuat keringat menetes di pelipisnya. Tapi ketenangan itu mendadak buyar saat bel rumah berbunyi. Laras membuka pagar kecil di depan. Seorang wanita paruh baya berdiri di sana. Rapi, wajahnya cantik, tapi dingin. Sorot matanya tajam, tubuhnya tegap. Ia seperti bukan orang sembarangan. "Kamu Laras?" tanyanya tanpa basa-basi. Laras mengangguk ragu. "Iya, Bu. Maaf, Ibu siapa ya?" Wanita itu menatap rumah di belakang Laras, lalu menghela napas pelan. "Saya Rani, istri, maksud saya, mantan istri Reza." Laras terdiam. Seluruh tubuhnya langsung menegang. Rani menatap lurus. "Boleh saya masuk sebentar? Saya nggak akan lama." Dengan jantung berdebar, Laras membiarkan wanita itu masuk. Mereka duduk di ruang tamu. Rani mengamati sekeliling, seperti sedang mengingat sesuatu, atau memastikan sesuatu belum berubah. "Rumah ini nggak pernah berubah ya?" gumamnya lirih. "Masih tetap dingin, masih tetap menekan." Laras berusaha bersikap tenang, tapi isi kepalanya sudah berputar. Bukankah Reza bilang istrinya sudah meninggal? Bukankah surat itu ditulis oleh Rani, dan isinya seperti perpisahan terakhir? "Aku tahu kamu bingung," kata Rani, seolah membaca pikiran Laras. "Reza pasti bilang aku udah nggak ada. Tapi kebenarannya, dia pengin aku dianggap nggak pernah ada." Laras menggigit bibir. "Kenapa?" Rani menatap Laras dalam. "Karena aku tahu yang sebenarnya terjadi malam itu. Anak kami meninggal bukan karena kecelakaan biasa. Dan Reza bukan satu-satunya yang bersalah." Detik itu, Laras merasa ruangan jadi lebih dingin. Ada sesuatu dalam kalimat Rani yang mengubah arah cerita. Bukan lagi soal kehilangan, tapi soal kebenaran yang selama ini dikunci rapat-rapat. Dan sekarang, kunci itu mulai dibuka oleh orang yang tak pernah Reza ceritakan. Sejak kedatangan Rani, suasana rumah berubah. Reza jadi lebih sering menyendiri, tak banyak bicara, dan kalaupun bicara, nadanya tegang. Laras tak berani menyinggung soal Rani, tapi pikirannya tak tenang. Ia tahu, semua sudah di ujung. Rahasia yang selama ini tersembunyi, satu persatu mulai muncul ke permukaan. Malam itu, Laras duduk sendirian di ruang makan. Lampu ruangan redup. Suara jam dinding terdengar lebih keras dari biasanya. Reza masuk, mengenakan kemeja putih yang tak dikancingkan penuh. Wajahnya lelah, tapi matanya penuh sesuatu yang Laras belum pernah lihat sebelumnya. Marah, kecewa, hancur, semuanya bercampur jadi satu. "Kamu ketemu Rani, ya?" tanyanya langsung, tanpa sapa. Laras mengangguk pelan. "Dia yang datang, Pak. Saya nggak tahu harus gimana." Reza menatap tajam, tapi bukan kejam. Lebih seperti terluka. "Kamu percaya dia?" Suaranya rendah. Laras menunduk. "Saya nggak tahu harus percaya siapa. Tapi saya lihat dua-duanya nyimpan luka." Reza tertawa pelan, tapi getir. Ia berjalan pelan ke arah Laras, berhenti tepat di depan. Tatapan mereka bertemu. Hening beberapa detik. Tak ada kata-kata. Hanya tatapan yang mengungkap lebih banyak dari apapun yang bisa diucapkan. Dan tiba-tiba,
Reza mencium Laras. Bukan ciuman romantis. Bukan juga ciuman lembut. Tapi ciuman yang penuh emosi. Amarah, rasa bersalah, kebutuhan akan pelarian. Laras membeku. Jantungnya berdetak kencang. Ia tak membalas, tapi juga tidak menolak. Hanya diam, terperangkap di antara logika dan perasaan. Saat Reza sadar, ia langsung mundur. "Maaf," bisiknya. "Itu nggak seharusnya terjadi. Aku nggak pantas." Laras masih diam, tapi matanya berkaca-kaca. Bukan karena marah, tapi karena sejak awal, ia tahu perasaan ini salah. Tapi juga tak pernah bisa benar-benar ditepis. Malam itu mereka berpisah dalam diam. Tidak ada kata maaf, tidak ada penjelasan. Tapi semuanya sudah berubah. Batasan yang selama ini dijaga sudah hancur. Dan yang tersisa hanya satu, kerumitan yang akan segera meledak. Pagi setelah kejadian ciuman itu, suasana rumah lebih dingin dari biasanya. Tak ada percakapan, tak ada tatap muka. Laras dan Reza seperti dua orang asing yang terjebak di tempat yang sama, tapi saling menghindar seolah tak pernah terjadi apa-apa malam sebelumnya. Laras tahu, ia tidak bisa terus di sana. Hatinya terlalu kacau. Setiap sudut rumah itu kini terasa sempit. Ia tak bisa berpura-pura. Ia sudah melibatkan perasaan, dan Reza pun jelas menyesalinya. Jadi pagi itu, tanpa banyak bicara, Laras mengepak barang-barangnya. Saat Reza keluar dari kamar dan melihat koper di depan pintu, ia diam cukup lama. Tak bertanya, tak menahan. Ia hanya berkata pelan, "Kamu yakin?" Laras mengangguk, meski dalam hati, ia sendiri tidak yakin. "Saya cuma butuh waktu, Pak." Suaranya bergetar. "Saya bingung. Saya takut saya makin terjebak." Reza menunduk, menahan sesuatu di dadanya. "Saya ngerti. Mungkin ini memang harusnya berhenti di sini." Laras pergi, dengan koper kecil dan hati yang lebih berat dari apapun yang pernah ia bawa. Ia kembali menumpang di rumah temannya di kota. Hari-harinya berjalan, tapi tidak tenang. Pikirannya tetap tertinggal di rumah tua itu. Di ruang makan yang sepi. Di kamar mandi yang pernah menunjukkan sosok misterius. Dan tentu saja, di tatapan mata Reza malam itu. Tapi yang paling sulit bukanlah meninggalkan rumah itu. Yang paling menyakitkan adalah meninggalkan seseorang yang diam-diam sudah jadi bagian dari hati. Setiap malam, Laras berharap semuanya cukup untuk melupakan. Tapi kenyataannya, justru kepergian itu membuatnya sadar. Dia tidak bisa lari. Karena perasaan yang sebenarnya ingin dia hindari, justru semakin tumbuh saat dia menjauh. Sudah hampir 2 minggu Laras meninggalkan rumah Reza. Ia tinggal di rumah sahabatnya, mencoba kembali ke rutinitas normal, mencari pekerjaan baru, membantu di warung, dan mengalihkan pikirannya dari semua hal yang terjadi. Tapi kenyataannya, bayang-bayang rumah itu terus menghantuinya. Suatu siang, saat membereskan tas lamanya, Laras menemukan sebuah benda yang tak ia sadari terbawa. Sebuah foto kecil yang dulunya terselip di rak buku ruang kerja Reza. Foto seorang wanita memakai kebaya, tersenyum kaku, berdiri di depan taman belakang rumah itu. Di balik foto, ada secari kertas tipis menempel. Laras menariknya perlahan. Ternyata itu bukan kertas biasa, melainkan surat pendek yang ditulis tangan. Tulisannya rapi, tapi penuh tekanan. "Aku pernah mencintainya. Tapi setelah anak kami meninggal, dia berubah. Bukan jadi jahat, tapi jadi asing. Aku yang dulu tinggal di rumah itu, sekarang bahkan tak dikenang. Reza bilang aku pergi. Padahal aku diusir secara halus. Aku tak tahan melihat dia menyalahkan dirinya sendiri setiap hari. Itu bukan salah dia. Bukan juga salahku. Tapi kami terlalu sibuk saling menyalahkan, sampai lupa bahwa kita masih hidup." Laras menggenggam surat itu dengan tangan gemetar. Jadi, Reza tidak pernah membunuh siapa-siapa. Tidak juga menutupi kesalahan. Yang terjadi, mereka berdua, Reza dan Rani, hanyut dalam rasa bersalah yang tidak bisa mereka maafkan. Selama ini Laras berpikir ia harus memilih siapa yang salah.
Tapi dari surat ini, ia sadar bukan soal siapa yang salah, tapi siapa yang berani bertahan, meski hidup penuh luka. Dan saat itulah Laras tahu, ia tidak bisa benar-benar meninggalkan rumah itu. Bukan karena rumahnya, tapi karena ada seseorang di dalamnya, yang terlalu lama hidup dalam rasa bersalah, dan mungkin masih punya kesempatan kedua jika ada yang berani tinggal dan menemani. Laras memutuskan kembali, bukan karena tak punya pilihan lain, tapi karena kini ia membawa sesuatu yang tak dimiliki sebelumnya, pemahaman. Ia tahu, luka Reza bukan soal masa lalu yang belum selesai, tapi karena terlalu lama ia hidup tanpa dimaafkan, bahkan oleh dirinya sendiri. Sore itu hujan turun deras. Laras berdiri di depan gerbang rumah besar yang dulu sempat jadi tempat ia merasa nyaman, tapi juga penuh pertanyaan. Ketika gerbang terbuka, Reza berdiri di ambang pintu. Ia tak berkata apa-apa, hanya menatap Laras dengan tatapan yang tak bisa ditebak. Bukan marah, bukan sedih, tapi seolah tak percaya Laras benar-benar kembali. "Apa kamu nyasar ke sini?" tanya Reza kaku, setengah bercanda. Laras tersenyum tipis. "Enggak, saya pulang." Reza terdiam beberapa detik, lalu membuka pintu lebih lebar. Laras masuk. Rumah itu terasa berbeda. Sepi, tapi tenang. Tak ada lagi foto-foto yang berserakan. Ruang kerja sudah rapi. Bahkan ruang belakang yang dulu ditutup rapat, kini terbuka dan bersih. "Aku pikir kamu gak akan balik," ucap Reza saat mereka duduk di ruang tamu. "Saya juga pikir gitu. Tapi saya nemu sesuatu. Surat, di balik foto istri Bapak." Reza kaget. "Kamu baca?" Laras mengangguk. "Saya tahu, Bapak selama ini cuma nyimpan rasa bersalah. Tapi dia nggak pernah salahin Bapak. Justru dia berharap Bapak bisa lanjut hidup." Reza menarik napas dalam. "Saya nggak tahu harus gimana. Tapi saat kamu pergi, saya ngerasa kehilangan sesuatu yang belum sempat saya miliki sepenuhnya." Hening. Tapi hening yang hangat. Laras berdiri, berjalan pelan ke arah dapur, membuka laci yang dulu selalu ia isi peralatan masak. "Kalau memang belum terlambat, biar saya bantu Bapak lanjut hidup." Mata Reza memerah. Ia tahu, ini bukan tentang cinta yang tiba-tiba jadi indah, tapi tentang dua orang yang sama-sama hancur, dan pelan-pelan mau belajar saling menyembuhkan. Sudah 3 hari Laras kembali ke rumah itu. Suasana jauh lebih tenang dari sebelumnya. Tak ada lagi bisik-bisik misterius, tak ada pintu yang terbuka sendiri, dan tak ada bayangan yang membuat merinding. Tapi justru di ketenangan itu, ada satu hal yang mengganjal, tatapan Reza yang kadang kosong. Seolah ada satu beban besar yang belum pernah dia lepaskan. Malam itu, mereka duduk di teras belakang, memandangi taman kecil yang kini kembali hidup. Laras membuatkan teh hangat, sementara Reza duduk diam dengan kepala menunduk. "Ada yang mau saya tanya, Pak," kata Laras pelan. "Apa Bapak benar-benar sendiri waktu anak dan istri Bapak meninggal?" Reza tak langsung menjawab. Ia hanya menatap cangkirnya lama, sebelum akhirnya membuka suara. "Saya nggak pernah cerita ini ke siapapun, bahkan ke Rani sebelum dia pergi." Laras menunggu dalam diam. Nafas Reza terdengar berat. "Waktu kecelakaan itu terjadi, saya yang nyetir. Kami habis dari rumah sakit. Anak kami baru didiagnosa penyakit langka. Saya panik, kalut, nyetir dalam keadaan marah, nggak fokus. Lalu mobil kami terguling. Rani dan anak saya kritis. Tapi saya cuma luka ringan." Laras menutup mulutnya. Kaget bukan main. "Saya bilang ke semua orang, itu kecelakaan biasa. Padahal saya penyebabnya. Dan Rani tahu. Dia nggak pernah benci saya. Tapi sejak hari itu, saya nggak pernah bisa lihat diri saya di cermin tanpa ngerasa jijik." Sunyi menyelimuti. Laras menunduk. Hatinya ikut hancur. "Saya pikir kalau saya hidup sendiri, menutup diri, itu hukuman yang pantas. Tapi kamu datang, dan saya mulai ngerasa, mungkin saya pantas dapat kesempatan kedua." Laras menggenggam tangan Reza. Ia tak bilang apa-apa. Tapi di genggaman itu,
ada ketulusan, ada penerimaan, dan yang paling penting, ada harapan bahwa masa lalu kelam bisa jadi awal dari sesuatu yang baru, asal berani jujur dan mau dihadapi bersama. Setahun sudah berlalu sejak Laras memutuskan kembali. Rumah yang dulu sunyi dan suram, kini penuh cahaya dan suara. Bukan suara tawa yang berlebihan, tapi kehangatan yang pelan-pelan tumbuh dari kebersamaan dua orang yang saling mengisi luka. Laras tak lagi menjadi asisten rumah tangga. Ia kini membuka usaha kecil bersama Reza, warung kopi rumahan yang berada di sisi taman belakang. Taman yang dulunya tertutup dan dipenuhi kenangan menyakitkan, kini jadi tempat banyak orang datang, duduk, dan tertawa. Tempat yang dulunya penuh air mata, sekarang jadi ruang hidup. Suatu sore, saat Laras sedang menyusun stok di dapur, Reza datang membawa kotak kecil. "Ini bukan lamaran," katanya pelan, membuat Laras langsung mendongak dengan alis terangkat. "Ini cuma janji. Kalau kamu tetap mau tinggal di sini, bukan karena kasihan, tapi karena kamu juga butuh saya, kayak saya butuh kamu." Laras membuka kotaknya. Bukan cincin, tapi kunci. Kunci rumah. Bukan simbol kemewahan, tapi kepercayaan. Aku dulu selalu nunggu Rani datang lagi, duduk di kursi itu. Tapi ternyata, yang aku tunggu bukan dia, tapi seseorang yang bisa bikin aku berani buka pintu lagi. Laras terdiam. Air matanya mengalir tanpa suara. Ia tahu, ini bukan cinta yang datang dengan kembang api dan janji indah, tapi cinta yang tumbuh dari rasa bersalah yang dihadapi bersama. Dari luka yang tidak dihindari, tapi dirawat. Hubungan mereka tidak sempurna. Ada masa lalu yang panjang, dan masa depan yang belum tentu mulus. Tapi satu hal yang pasti, mereka tak lagi sendiri. Dan di rumah yang dulu jadi saksi kehilangan, kini tercipta sebuah cerita baru. Tentang dua orang, dari dua dunia yang berbeda, yang memilih saling menerima, dan bersama-sama, berani hidup lagi. Dari kisah ini, kita belajar bahwa cinta sejati tidak selalu hadir dalam bentuk yang sempurna, tapi tumbuh dari keberanian untuk saling menerima masa lalu yang kelam, memaafkan, dan memilih bertahan di tengah luka. Terkadang, orang yang paling kita butuhkan adalah mereka yang datang bukan untuk memperbaiki segalanya, tapi untuk menemani dan membuat kita berani hidup kembali. Terima kasih sahabat setiaku yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.